Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Untuk jemaat yang masih berada di luar, kami persilakan untuk masuk karena ibadah akan segera dimulai. Sebelum kita masuk dan memulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Pendeta John Penaria untuk menghabiskan ibadah kita. Iya, shalom. Mari pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya undang untuk kita berdiri. Kita akan mohon Benar Kudus menyertai kita. Oleh anugerah-Mu Tuhan, pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Sungguh Engkaulah Tuhan yang beri hidup bagi kami. Dan pagi hari ini kami datang untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Untuk itu Tuhan, penyertaan-Mu atas ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya, Tuhan pimpin sepenuhnya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami. Amin. Ya, Bapak Ibu boleh silakan dulu kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan pujian ini. Betapa kita mempunyai Allah yang dahsyat. Kita mempunyai Allah yang hebat. Untuk selama-lamanya Dia tetaplah Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Yesus.
boleh masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau taruhkan roh puji-pujian bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Untuk jemaat-Mu juga Tuhan yang masih dalam perjalanan Bapa. Kiranya Tuhan Kau mempercepat langkah mereka Tuhan, sehingga boleh mereka bersama-sama Tuhan, bersama kami Tuhan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami siap lebih lagi memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Untuk yang siap kita mau katakan amin. Shalom. Ada sukacita amin. Coba saya mau lihat senyumnya. Boleh dibuka maskernya? Haleluya. Saya mau kesaksian sedikit aja. Jadi tanggal 9 Maret kemarin gitu, kereta itu udah normal. Jujur ya, saya tuh nangis. Karena lihat selama 2 tahun kita pandemi, jaga jarak banget kan. Terus pas di kereta itu lihat udah mulai duduk rapat. Terus ya Tuhan, kapan ya kita bisa ngerasain normal lagi gitu kan. Mungkin ini saat-saatnya kita akan transisi dari pandemi ke endemi. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, sebab ada Allah yang maha besar, Allah yang layak dipuji. Kita mau bersorak lebih lagi. Haleluya. Bersama Abraham, bersama Musa, Tuhan yang sama juga yang ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita mengatakan pujian bagi Tuhan Raja Maha Besar.
sukacita? Masih kuat berdiri? Kita akan lanjutkan kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, saya mengundang untuk silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Ibu Pendeta. Perhatian dulu. Ya, untuk kaum pria, waktu dan tempat kami persilahkan sebelum firman Tuhan. Ini waktunya sudah. Tes. Aku merasakan
Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu, mulai minggu ini kita akan ibadah terpisah. Anak-anak sekolah minggu akan beribadah di luar, di tempat biasa. Mari kita siapkan hati kita. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Bila Tuhan, Kau persiapkan hati kami Bapak. Kau persiapkan telinga kami Tuhan. Ketika firman-Mu ditabur ya Bapak. Biarlah Tuhan, firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia ya Bapak. Kau juga memperlengkapi untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau urapi lebih lagi ya Bapak. Kau urapi Tuhan, biarlah Tuhan apa yang dibawakannya Bapak merupakan isi hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kudus di hati kami. Mengarilah Engkau Roh Kudus di hidup kami. Biarlah hikmat yang daripada Engkau Tuhan ada atas kami semua yang ada dalam ruangan ini, bahkan semua yang mengikuti online pada saat ini Tuhan. Karena sesungguhnya tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak tahu apa-apa Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah pengurapan-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, mungkin agak kaget Pak John pergi hari ini. Baru kali ini saudara dia pergi lagi ini. Karena ada teman kita di sini dulu hamba Tuhan. Dia sangat minta sekali dan Bapak itu lagi sakit saudara. Sempat kemarin dia stroke yang persekutuan Dr. Petra Shalom. Jadi Pak, sebenarnya Pak John tidak mau saudara. Kemarin telepon lagi, terus saya bilang Pak pergi Pak. Dia butuh juga doa. Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa tiba-tiba Pak John? Jadi bukan meninggalkan ya. Di sana juga itu teman kita yang persekutuan doa di sini setiap hari Jumat dulu, yang Petra Shalom ya. Shalom. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya si Oma aja bilang udah umur 70. Udah umur 70. Berapa Oma? 74. Semangatnya si Oma sangat luar biasa pada pagi hari ini. Jadi Oma ini saudara, di mana ada visa online yang lansia masuk ke situ dia masuk saudara. Jadi Oma ini semangat 45 dia, pokoknya tidak ada alasan untuk tidak ibadah di tempat yang dihalangi lansia karena Omikron. Tapi di sini saudara kita nggak tahu ada apa namanya itu, tidak dibatasi. Akhirnya Oma datang ke sini. Ya Oma ya. Puji Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, kita buka dari Yesaya 30. Haleluya. Yesaya 30 ayat 19. Yang rajin ikut mesbah, saya udah buka sedikit di sana, cuman nggak terlalu luas karena tetap masalah waktu. Ini juga waktu kita palingan 20 menit karena sesudah ini ada yang ibadah. Mereka ganti hari ya, karena biasanya mereka ibadah minggu pertama dan ketiga, tapi hari ini mereka ibadah minggu kedua ya. Puji nama Tuhan. Yesaya 30 ayat 19. Haleluya. Saya akan bacakan ayat 19 sampai 21. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem. Ayat 18. Ayat 18, janji keselamatan Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengirik. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saudara. Ya, saya katakan sebenarnya Tuhan lebih rindu menunjukkan kasih-Nya daripada kita sendiri ingin menunjukkan kasih kita kepada Dia. Karena apa saudara? Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi. Ada amin? Ya, karena Allah itu adalah kasih di 1 Yohanes 4. Ya, kebetulan kemarin kami ada pelayanan di kampus yang Asher ya. Di situ saya melihat luar biasa saudara, mereka memberikan tema kasih ya. Saya juga bersyukur, saya juga tidak tahu saudara, ternyata memang Allah itu adalah kasih ya. Jika kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, saya katakan
2 minggu yang lalu di mimbar ini juga. Orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan banyak kejutan-kejutan yang sangat luar biasa. Dan orang yang tidak setia juga, ada juga kejutan-kejutan yang tidak terduga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat inilah waktunya kita melihat saudara, bagaimana orang yang sungguh-sungguh dan orang yang setengah-setengah dan orang yang tidak mau tahu. Merasa enggak hari ini kita dibela oleh Tuhan? Kita boleh melayani Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Seperti kata WL tadi, 2 tahun saudara. 2 hari lagi sudah 2 tahun. Ya, tanggal 15 Maret 2020 ya. Saudara, betapa luar biasanya kita ada sampai saat ini. Ya, janji keselamatan bagi Sion. Saudara, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yang menjadi pertanyaan, adakah kita menanti-nantikan Dia? Ya, setiap pagi adakah kita menanti Dia dalam doa-doa kita, di dalam ibadah minggu seperti ini, di dalam doa-doa kita, saudara. Seberapa di antara kita yang terus membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah dengan datangnya corona ini yang datang persungutan? Apakah dengan datangnya corona ini kita semakin merapat kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan bagi kita pada hari ini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Masalahnya kita sudah siap belum untuk disayangi, untuk diberkati pada hari ini? Ada amin? Saya percaya kita orang-orang yang sudah siap pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Ya. Sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Ingat saudara, adil itu maksudnya apa yang kita buat, apa yang kita tabur, kita tuai. Itu namanya adil. Ya dong. Makanya saya katakan tadi, hari ini orang yang sungguh-sungguh dan orang yang tidak sungguh-sungguh akan banyak kejutan-kejutan yang tidak kita duga, Bapak Ibu. Amin. Yang ada bisa menjadi tidak ada, yang tidak ada bisa menjadi ada. Itulah namanya kejutan. Ada amin? Amin. Siap terima berkat. Dan ketika kita tidak sungguh-sungguh, siap-siap juga, bisa yang ada Tuhan ambil dulu untuk sementara, nanti Dia kasih lagi. Supaya apa? Nanti kita lihat di bawah. Ya. Ayat 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Air matamu ditampung Tuhan di kirbatnya, saudara. 2 tahun kita menangis, 2 tahun kita berseru. Kita bersyukur nyawa kita belum diambil. Kita bersyukur kita masih ada sampai saat ini, saudara. 2 tahun corona, ya teman kita juga hamba Tuhan dulu banyak dipanggil Tuhan. Apalagi dulu karena kita tinggal ya di mana-mana juga tinggal saudara, ambulans. Setiap 5 menit saudara. Sangat luar biasa. Di Rorotan itu saudara, saya lihat waktu itu datanya 14.000 langsung di situ dikubur saudara. Dikubur pakai apa namanya itu? Beko. Kebetulan juga ada teman kita di situ, ada 2 orang yang kita kenal. Pas penguburan kan pakai Zoom saudara. Waduh, kalau teman saya, teman kuliah itu di Tegal Alur. Mereka lagi ada pesta di Jakarta, kena akhirnya nggak boleh selesai di sini. Pakai video, saya lihat pas dibuka ambulans, rupanya di ambulans itu bukan 1 petinya saudara, 2, karena sudah merinding saya kalau ingat itu saudara. Makanya kita bersyukur. Katakan di sini, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Ada amin? Air mata kita Dia tampung dalam kirbatnya saudara. Pergumulan apa selama ini yang mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi firman Tuhan pada hari ini, engkau tidak akan terus menangis. Ada banyak pergumulan kita, ada banyak persoalan kita. Tapi pada hari ini janji Tuhan, tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Tapi ingat tadi di atas, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita menantikan Dia? Itu yang menjadi ayat kunci pada hari ini, saudara. Ayat 20, ini yang saya katakan tadi. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit,
namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat. Kalau kita sadari Bapak Ibu, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Yang saya tangkap dari sini, hari ini memang Tuhan memberikan kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ada amin? Sepertinya kok pas-pasan sih, serba sedikit, namun pengajarmu tidak menyembunyikan. Inilah yang luar biasa, saudara. Walaupun hidup kita ini pas-pasan, pas mau bayar listrik ada uang, pas mau bayar kontrakan rumah ada uang, pas mau bayar uang sekolah ada uang. Tapi pengajarmu tidak menyembunyikan diri. Lihat kata P di situ, saudara. Yaitu Tuhan, Dia tidak menyembunyikan diri. Ini saya mengingat seperti ini, saudara. Supaya mata kita terus melihat Dia. Karena apa? Bisa saja Tuhan sudah memberkati kita selama ini mungkin lebih, tapi kita lupa sama Tuhan. Ya kan, Bapak Gembala sudah bilang, ya, ketika belum ada kendaraan, masih rajin ibadah. Ketika sudah ada kendaraan, hari Minggu, Sabtu Minggu, hari yang paling enak untuk jalan-jalan, untuk happy-happy, saudara. Kadang Tuhan izinkan memang memberi kita roti dan air serba sedikit. Tidak dibiarkan kelaparan, tapi kita diberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Kita diberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, supaya mata kita terus tertuju kepada Dia. Contoh, ini kesaksian, saudara. Ketika saya memberikan jajan kepada anak saya untuk seminggu, pasti dia nggak ada komunikasi sama saya dalam seminggu. Karena apa? Saya ingat itu kalau saya kasih 100.000, contohnya satu hari 15.000 ya, satu hari 15.000. Dia hitung-hitung, seminggu kita nggak ada komunikasi Bapak Ibu. Tapi kalau setiap hari saya kasih, setiap hari dia pasti mama, setiap hari dia pasti melihat saya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Bersyukurlah jika saat ini apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, supaya tiap hari kita berkomunikasi dengan Dia. Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tergenapilah doa Bapak kami. Saudara, doa Bapak kami itu doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Berikanlah kami makanan kami hari ini. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur dengan firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Supaya kita tetap bergantung kepada Dia. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Tuhan, hari ini beras tidak ada. Tuhan kasih. Besok lagi. Setiap hari. Tuhan izinkan terjadi segala sesuatu dalam hidup kita, supaya hidup kita ini tetap melihat Dia, saudara. Saya merasakan hari-hari ini, saudara, hari demi hari begitu nyata pertolongan Tuhan. Kan bisa ya Tuhan kasih, kita lagi butuh nih, mau bayarin itu cepet, lupa berdoa. Nanti udah susah lagi, datang lagi. Tapi kalau Tuhan izinkan sedikit seperti saya katakan tadi, ya, Jonathan. Ketika saya kasih jajan buat dia untuk seminggu, kita nggak ada komunikasi, saudara. Palingan mah jalan. Tapi ketika tiap hari saya kasih, tiap hari dia minta dong. Saudara, Tuhan mau lebih dari situ. Karena Tuhan yang memberikan nafas ini, saudara. Jangan sampai kita lupa berdoa, lupa baca firman, lupa bersekutu dengan Tuhan. Ada yang lebih Tuhan mau dalam hidup kita supaya kita hari demi hari. Jadi bersyukurlah untuk keadaan kita saat ini. Dia lihat, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri. Dia selalu ada bagi kita. Seperti saya katakan tadi, mamanya selalu ada untuk anaknya. Dia tenang, besok minta lagi jajan sama mama. Besoknya lagi, hari Rabu minta jajan lagi. Hari Kamis minta jajan lagi. Saudara, demikian simpelnya kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, apa yang kita butuhkan hari ini, saya katakan, Tuhan, saya mau bayar ini. Saya berdoa. Ada saatnya memang menurut ukuran kita itu telat. Tapi ukuran Tuhan, Dia menguji kesabaran kita. Saya melihat ketika anak minta jajan, bentar, kita bilang, sebentar, belum waktunya. Tapi kalau sudah saatnya, saudara, makanya dikatakan, sudah siap nggak kapasitas kita menerima
berkat-berkat dari Tuhan. Ya, makanya dikatakan tadi di ayat 20, sebab ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia juga menanti. Ini kalau saya kasih sekarang, nanti ini orang jadi begini. Ya. Tiba, makanya dia bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dahsyat kan? Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah salah. Pertolongannya tidak pernah terlambat atas kita. Ya, di ayat 21. Dan telingamu akan mendengarkan perkataan ini dari belakangmu. Inilah, jalanlah anakku. Apakah kamu menganan atau mengiri? Saudara, kita berjalan di dalam tuntunannya. Karena apa dikatakan tadi? Pengajar kita tidak akan menyembunyikan diri lagi. Ketika kita membangun hubungan yang intim, hubungan yang harmonis dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun langkah. Kamu jalan ke sini supaya kamu tidak rugi. Kamu jalan ke sini supaya kamu beruntung. Tuhan akan menuntun langkah kita. Kenapa kadang kita gagal? Karena apa? Kita punya mau-mau, saudara. Kita punya mau-mau dalam hidup ini. Tapi kalau kita coba berjalan, Tuhan, sudah sekian lama aku capek. Coba buka Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan menghalangi datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi nanti ada di ayat 7-nya. Saudara, mungkin selama ini kita mengandalkan manusia kita, aku bisa, gitu kan? Oh, masih ada orang-orang di sekelilingku, masih ada orang tua. Oh, masih ada kolega-kolega saya, teman-teman saya yang wow, yang bisa. Tapi saatnya saudara, saat ini saya melihat kita mau minjem mikir, dia aja nggak punya. Berasa nggak sih, gitu kan? Dulu masih ada mungkin orang tua kita, ya kan? Mungkin masih ada teman-teman kita yang bisa kita harapkan. Tapi saudara, makanya saya katakan tadi di dalam Yesaya itu, saudara, kita, Tuhan rindu menyatakan kasih-Nya, menyatakan kehendak-Nya, menyatakan maksudnya kepada kita, saudara. Makanya Tuhan izinkan segala sesuatu mungkin yang dulunya ada, saat ini Tuhan izinkan dulu. Supaya apa? Mungkin selama ini kita mengandalkan manusia kita, mengandalkan kekuatan kita, aku bisa. Bahkan hati kita menjauh. Kalau nggak saya kerjakan dari mana? Bisa aja seperti itu, saudara. Tapi saat-saat seperti inilah firman Tuhan pada hari ini tadi di Yesaya itu, saudara. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Percayalah, inilah saatnya. Jangan kita pikir begini, wah Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya. Tahu nggak sih Tuhan ini banyak utangku. Justru di situ Tuhan ingin menunjukkan, lihat caraku. Kamu sudah capek kan caramu, kata Tuhan. Terus kita masih congkak lagi. Saya belum, masih punyanya. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, katanya situ, supaya kita terus melihat Dia. Itu, saudara. Jadi kita bersyukur pada hari ini, saudara, kita mendapatkan firman ini. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, mata kita terus tertuju kepada Dia. Saudara, mau apa lagi? Hati Tuhan juga tergerak oleh belas kasihan. Berapa kali kita berteriak, berapa kali kita berseru kepada Tuhan. Bahkan dikatakan tadi di Yesaya itu, saudara, Yesaya 30 itu sangat jelas di situ dikatakan ayat 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Ada amin? Aminkan, saudara, firman Tuhan ini. Karena apa, saudara? Tuhan punya rencana. Makanya tadi melangkah di dalam tuntunan Roh Kudus. Walaupun kadang gini, tapi kan, makanya kan di Amsal ada, manusia itu kadang melihat jalan ini lurus, ternyata ujungnya menuju maut. Makanya Tuhan menuntun jalan kita sesuai dengan maunya Tuhan. Walaupun itu kadang gimana ya, kayak salah deh Tuhan ini, kayaknya bukan ini maunya saya.
Tapi Tuhan katakan, justru disinilah engkau kubentuk. Justru disinilah engkau apa yang kukehendaki, kata Tuhan. Ya, kita buka Yesaya lagi ya. Yesaya 55. Waktu jalan terus. Yesaya 55 ayat 6. Ayat 8 deh, cepat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu yang saya katakan tadi di awal, Bapak Ibu. Kadang kita merasa rancangan kita ini yang bagus nih. Buktinya kita sudah merencanakan, ternyata di corona ini hancur. Banyak usaha, banyak perusahaan gulung tikar, dan banyak juga korban yang mungkin di jemaat ini, saudara. Ya, itu yang saya katakan tadi, tiba-tiba ada berhenti, tapi ada juga yang dapat kerja dalam kondisi seperti ini. Goyang. Tapi saudara, itu kan hanya perkara di dunia ini, saudara. Ada yang lebih indah perkara untuk hidup kekal. Itu yang kita pikirkan. Walaupun rancangan Tuhan itu pasti luar biasa atas hidup kita. Jadi saat ini kita bersyukur dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dari Yesaya 30 ini, saudara. Walaupun saat ini serba sedikit, serba pas, bersyukurlah. Satu hal, kita masih sehat. Ada amin? Itu yang paling mahal, Bapak Ibu. Jadi bersyukur. Sebab apa? Ayat 10 dari Yesaya 55. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan kita responi, kata firman Tuhan itu ya dan amin bagi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Percayalah, firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita kalau kita mau mengikuti maunya Tuhan, mengikuti rencana kehendak Tuhan. Berjalanlah, ikuti tuntunan Roh Kudus. Nah, kita percaya kalau kita berjalan di dalam maunya Tuhan dan kehendak Tuhan, kita akan berhasil. Dan di dalam semua didikan yang Tuhan izinkan sampai saat ini, bersyukurlah air matamu ditampung di kirbatnya. Dan tiba saatnya ketika kita berseru, ketika kita berteriak, Tuhan akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah ada bagi kami Tuhan Yesus. Engkau tidak meninggalkan kami sedetik pun, tapi Engkau selalu ada dalam hidup kami. Tuhan, kami responi firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, supaya kami tetap kuat melangkah. Karena sesungguhnya Engkau sedang menantikan untuk memberkati kami. Menanti-nanti saatnya Tuhan. Engkaulah yang tahu Tuhan kapan untuk menyatakan segala sesuatu bagi kami. Dan kami percaya jika itu daripada Tuhan, itu mendatangkan kebaikan, berkat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dengan pengumuman. Ibadah Raya Minggu tetap dilakukan secara online dan onsite jam 7.30 on time. Untuk live streaming online itu kita bisa lihat di Facebook GGP Philadelphia. Untuk persembahan minggu ini, minggu kedua, dialokasikan untuk diakonia, untuk amplop yang berwarna merah. Amplop biru bagi Bapak Ibu saudara yang akan memberikan persembahan perpuluhan, misi dan lain-lain, boleh ditulis di dalam
amplop biru, ada kertas kecil di dalamnya. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan iuran Love Peace dapat menghubungi Ibu Santi. Untuk Bapak Ibu yang sudah berkomitmen untuk gedung tempat kita ibadah, boleh menghubungi Ibu Winda selaku bendahara gereja. Persembahan juga dapat dilakukan secara transfer ke BCA atas nama Winda Yanti dengan nomor rekening 230 135 9642, rekening Bank BCA. Untuk Bapak Ibu jemaat yang belum follow akun media sosial GGP, Bapak Ibu boleh follow, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Follow, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, Bapak Ibu juga nggak ketinggalan. Info kegiatan sepekan, Mesbah Doa Jemaat setiap hari Sabtu jam 6 pagi, ini mesbah keluarga. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut, boleh menghubungi Ibu Pendeta Ida. Betul ya, Bu? Mesbah Doa Malam GGP Philadelphia setiap hari jam 8, live di Facebook GGP Philadelphia. Ibadah Pemuda Unstoppable Generation setiap hari Sabtu jam 6 secara online dan onsite bergantian. Ibadah kaum wanita Idaman Kristus setiap hari Sabtu jam 3 sore. Ibadah kaum pria sejati setiap hari Minggu jam 6 sore. Ibadah tunas remaja setiap hari Senin jam 6 secara online. Ya, untuk laporan keuangan, inilah yang mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Laporan pembangunan boleh ditampilkan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Ada anak Nathanael Abraham Nazuro, ada saudara Restiana Raunan. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kemuliaan. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada tambahan pengumuman? Ya, ada pengumuman tambahan sedikit. Mulai hari ini, minggu kedua, kita akan buat pergantian kaum bapak. Tadi sudah mulai yang baik ya, sudah kesaksian. Nanti minggu keempat kaum wanita, minggu kedua lagi bulan depan pemuda, minggu kedua lagi bulan depannya tunas remaja, minggu kedua lagi sekolah minggu. Jadi begitu terus ya. Jadi mulai hari ini tadi kita sudah mulai saudara, dan kita bersyukur supaya kita semakin ini juga, semakin kompak juga karena ada latihan-latihan yang kita lakukan. Ya, juga untuk kegiatan paduan suara untuk kita minggu keempat nanti kita atur latihannya sebentar saja di depan. Mungkin lagunya kan sudah tahu, hanya untuk suara supaya kita atur bersama. Dan ini tamborin akan diaktifkan lagi setiap minggu. Nanti tunas remaja akan berganti-gantian ya, jadi kita mulai aktifkan mereka karena ini pandemi sepertinya sudah selesai dan tuh omikronnya udah mati ya. Jadi tamborin akan tunas remaja yang rindu nanti akan dilatih sama Kak Yobel, Kak Jen, Kak Gita. Jadi setiap minggu ada tampilnya di sini, ada dayang di sini berdua ya, setiap minggu ada tampil. Ya, terus kita akan buat Paskah, tapi kita tidak rencana nanti Jumat Agung kita ibadah pagi di sini. Sesudah dari sini kita akan pergi rekreasi. Ada yang memilih tempat Lauhejo. Saya tidak tahu apa sudah nanti dipastikan ke sana. Nanti intinya kita jalan ya sesudah kita ibadah pagi karena di sana tidak memungkinkan untuk ibadah. Tempatnya ya kemarin sih kalau tunas remaja sih bisa dikit, tapi kalau kita banyak gitu tiba-tiba kebaktian di situ nanti dari gunung-gunung, dari lembah-lembah nanti pada di sini. Ya, jadi rencana seperti itu. Nah, dipersiapkan tabungannya
ya masuk 25.000 bisa bawa motor. Ya bawa motor lewat mana, kata Pak John seperti itu. Kami kemarin udah ke sana sama Pak Alek juga, sama ada berapa orang kemarin kita ke sono ya, tunas remaja. Ya, tunas remaja minta lagi ke sono. Karena kemarin mereka pergi jalan-jalan di sono airnya panas. Nah, mereka tidak suka yang panas, saudara. Jadi mereka nuntut ke Leuhejo lagi ya. Kita mungkin nanti cari yang di bawah yang bisa untuk kita rame-rame di situ. Bawa baju yang itu dan nanti dikoordinir oleh Bapak Marbun. Ya. Oleh Bapak Marbun dan itu dia. Dan juga ada lomba. Nanti di sana mungkin kita mau buat permainan cari telur, lomba mewarnai untuk anak sekolah minggu. Ya, jadi kita itu rencana untuk pasca karena kita belum tadinya mau ke Taman Mini, ternyata Taman Mini tutup dulu untuk sementara karena ada renov ya, kalau nggak salah. Jadi itu pengumuman nanti supaya kita pikirkan bersama bagaimana nanti untuk tapi judulnya kita ibadah dulu di tempat ini, pagi hari sesudah ibadah baru kita jalan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan masuk di doa ucapan kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sesungguhnya itulah ungkapan hati kami dan doa harapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Yesuslah lebih besar di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh menghirup hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami syukuri waktu dan kesempatan yang kau berikan. Biarlah Tuhan di sisa waktu kami ini boleh yang terbaik kami berikan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu ibadah kami dari awal hingga berakhirnya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami menjadi Tuhan pelajaran yang baik bagi kami. Kalau pengalaman-pengalaman 2 tahun ini Tuhan izinkan, Tuhan kami percaya yang tidak ada juga Tuhan bisa gantikan menjadi ada. Kalau pengalaman kami juga di dalam hidup kami, rumah tangga kami, ada dalam hal kekurangan, ada dalam kelebihan, tapi kadang Tuhan izinkan itu semuanya boleh sirna dari hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu, buat kebenaran-Mu yang begitu sempurna. Hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan tetap menambah-nambahkan hikmat, pengertian, kewahyuan di dalam setiap pelayanannya. Tuhan tetap memberikan Tuhan kuasa-Mu agar pelayanan yang dia dilakukan Tuhan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini ataupun yang masih menyaksikan siaran langsung dari rumah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk memberkati setiap kami semuanya yang selalu berharap kepada Tuhan. Kami doakan bangsa kami, negara kami Republik Indonesia, tetaplah Tuhan memberikan damai, sejahtera dan sukacita
atas kepemimpinan bangsa kami Tuhan, yang Tuhan pakai lewat presiden sampai pemimpin yang terendah di dalam RT dan RW kami. Tuhanlah memberikan damai sejahtera. Kami doakan juga Tuhan untuk kegiatan kami sepekan ini, kami serahkan di dalam perlindungan, di dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rencana kami juga Tuhan, untuk melakukan Paskah di 15 April Tuhan. Kami percaya rencana ini biarlah Tuhan kehendaki, dan apapun yang kami perlukan, kami percaya Tuhan sudah sediakan dan sudah cukupkan. Kami mohonkan juga tempat yang kami tetapkan Tuhan, supaya Tuhanlah berjaga-jaga memagari, membentengi setiap tempat yang boleh kami injak. Kami percaya juga Tuhan, apapun Tuhan yang boleh kami programkan Tuhan di gereja ini, yang kami aktifkan kembali Tuhan di dalam doa mesbah, doa Tuhan setiap hari Sabtu, kaum bapak, kaum ibu, tunas remaja, bahkan juga Tuhan sekolah minggu, dewasa muda, semuanya Tuhan, bahkan tamborin, kami percaya Tuhan ini anugerah bagi kami. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh tiba di tempat ini dalam perlindungan dan pertolongan-Mu. Kami percaya juga Tuhan, Allah yang sama yang berkuasa menuntun setiap langkah kami meninggalkan tempat ini, pulang ke tempat kami masing-masing, tak kurang sesuatu apapun. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh menyudahi ibadah ini. Kita akan terima berkat dari Allah Bapa pada saat ini. Pulang dah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.